buat semuanya, my gengs, my bro, kakak-kakak, jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe. Karena like dan subscribe kalian kebahagiaan buat saya. Ahai deh. Ngobs, ngobrol bareng siapa ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di acara Ngops, ngobrol bareng siapa ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara soal PSBB. Apa itu PSBB? Nah, kita tanya aja langsung ke bintang tamu kita. Oke, buat Bang Alek, coba perkenalkan diri Abang dulu. Ya, terima kasih Bang Uca. Oke, perkenalkan nama saya Andre. Kebetulan saya senang sekali saya bisa hadir di sini. Loh, tadi saya ngenalinnya Bang Alek, namanya si Andre ya. Waduh, salah saya, maaf ya. Eh, nggak apa-apa lah, apalah arti sebuah nama ya nggak. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol Bang, tolong diterima dulu nih. Jadi bintang tamu harus pakai ini. 3. Ya kan, abang yang bilang kalau saya Alek. Sama Andre saya nggak ngerasa bilang. Ya udah nggak apa-apa lah, apalah arti sebuah nama. Hah? Oh gitu ya. Oh, oke siap. Jadi mesti pakai ini ya, kalau bintang tamu ya. Oke, dah. Uh, Sekarang kan lagi rame nih Bang ya, masalah PSBB, terutama untuk beberapa kota yang memberlakukan peraturan tersebut. Nah, kira-kira Bang Andre ini tahu nggak apa artinya dari PSBB? 3. Ya tahu lah. Masa nggak tahu, Nora amat. PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. 3. Oh iya iya iya. Nah sekarang kira-kira abang tahu nggak apa maksud dan tujuan diberlakukannya PSBB itu? Ayo, nggak tahu nih pasti nih. Emangnya saya situ yang nggak tahu apa-apa. Nih dengerin. Maksud dan tujuan diberlakukannya PSBB itu adalah untuk membatasi penyebaran virus corona. Nah, apa PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Salah satunya adalah pembatasan penggunaan angkutan umum, pembatasan kendaraan pribadi, berapa orang dalam kendaraan pribadi yang boleh ada. Terus kira-kira termasuk juga di situ diatur mungkin salah satunya adalah social distancing. Tuh, itu yang pengetahuan dan yang saya baca. Ngerti nggak? 3. Ya ngerti lah, kan barusan abang jelasin. Oh iya bang, kira-kira menurut abang sendiri nih, eh, bagus nggak atau efektif nggak sih PSBB ini di wilayah yang terdampak corona? Apalagi kan kita terutama nih di daerah Jakarta nih. Kira-kira menurut abang gimana nih? Sih efektif bang, gini loh. Dari namanya aja kan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kira-kira efektif? Efektif kalau menurut saya. Kenapa? Gini, kan kita tahu Jakarta itu termasuk salah satu kota besar, kota yang padat. Aktivitas publiknya itu luar biasa. Baik itu di transportasi publik atau di tempat berkumpulnya publik. Nah, dengan adanya PSBB ini berarti semua kegiatan sosial itu dibatasi. Salah satunya adalah mungkin yang ada di transportasi publik gitu loh, kayak di MRT, mungkin di KRL gitu, atau mungkin di angkutan-angkutan umum lainnya itu dibatasi. Yang tadinya misalkan bisa muat 100 orang dibatasi jadi 30 atau 40 orang. Kenapa? Karena di situ ada social distancing, jadi kita jaga jarak gitu loh. Nah, itu kayaknya suara anaknya ya. Nggak apa-apa, saya lanjutin aja ya. Nah, di situ jadi kalau bilang efektif, efektif karena dari yang saya baca, salah satu penyebab bisa terjangkitnya atau tertularnya virus corona adalah dengan kita dempet-dempetan, bekas orang kita pegang segala macam gitu loh. Jadi kalau pertanyaan efektif ataupun tidak, efektif, efektif kalau menurut saya. 3. Oh iya, saya baru tahu tuh. uh, ini apa namanya, pertanyaan terakhir. Ada nggak
tips atau saran dari Abang Alexu Andre ini untuk pemirsa, untuk semua yang sedang menyaksikan video ini. Gini, uh, tips atau saran dari saya adalah ikutilah himbauan dari pemerintah tentang masalah PSBB atau social distancing atau apapun itu, karena bagaimanapun juga peraturan itu dibuat itu berdasarkan pertimbangan dan juga saran dari para ahli. Nah, kalau memang ada yang bertanya, tapi kan kita keadaannya begini, kita susah, kita ini ya, memang tahu gitu loh bahwa keadaan memang susah. Bagaimanapun juga kebutuhan hidup kita memang harus dipenuhi kan. Nah, terus kita tetap mau kerja, kita tetap mau berdagang, kita tetap mau berjualan, mau apa ya, boleh bebas, tapi ingat PSBB, pembatasan sosial berskala besar, boleh ada namanya social distancing gitu, jaga jarak gitu. Misalkan warungnya tadinya biasa penuh, bangkunya ada 10 dikurangi jadi tinggal 5 atau apa gitu loh. Bagaimanapun juga ya memang ini demi kebaikan bersama gitu, buat kebaikan kita bersama ya, kita bantu diri kita bantu pemerintah, dan juga kita bantu orang-orang dekat di sekitar kita gitu. Salah satunya adalah mengikuti peraturan pemerintah soal PSBB ini dan juga social distancing gitu. Ini kayak kita nih, ini kita nggak boleh deket-deketan begini nih, melanggar social distancing nih. Oke, kalau gitu terima kasih atas informasi yang Bang Andre sudah berbagi dengan kita semua yang ada di sini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya janji deh kalau memang nanti talkshow saya udah maju, sudah banyak iklan, sudah ada pendapatan yang luar biasa, udah miliaran gitulah atau jutawan, saya akan undang Bang Andre lagi dengan kondisi yang lebih baik, yaitu di restoran. Oh gitu, bener ya. Kalau memang nanti talkshow-nya udah maju, udah banyak iklan dan segala macam, undang saya lagi loh jadi bintang tamu ya. Oh iya, terus tadi di restoran ya, jangan lupa saya tungguin, janji nih, saksi ya. Oke, udah, kalau gitu saya sekarang permisi dulu. Nggak usah diantar lah, nggak usah diantar, saya yakin nggak akan diantar juga. Nggak usah diantar, saya pulang sendiri. Oh iya, nih topinya nih, makasih ya. Ya bang, siap-siap. Oh iya, saya ambil. Wah, nggak bisa diantar, nggak mau diantar ya biarin aja. Oke, jadi kesimpulan dari obrolan kita dengan Bang Alex Wandri itu soal PSBB adalah bahwa yang pertama yang bisa saya simpulkan, kita harus mengikuti himbauan atau peraturan pemerintah, himbauan pemerintah lah. Yang kedua ya jaga jarak, social distancing, dan yang ketiga ya hindari tempat-tempat keramaian. Bagaimanapun juga PSBB ini kan dibuat pasti ada maksud dan tujuannya gitu loh. Nah, saya sih berharap dan mendoakan buat semua yang masih beraktivitas atau semua penonton tetap sehat, selalu selamat, dan bisa beraktivitas tanpa ada kendala apapun juga gitu. Dan kira-kira siapa akan menjadi bintang tamu kita di video berikutnya? Saksikan terus. Tapi jangan lupa doain juga biar video saya ini banyak yang nonton, banyak iklan yang masuk, jadi saya bisa ngobrol dengan narasumber itu di hotel berbintang, di rumah makan gitu. Oke? Nah, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Uca Lima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.